Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ya, Andi, silakan. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Bagus, sehat ya. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Andi, Budi, Citra, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, masuk semua ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi kegiatan ekonomi, yaitu materi pada bab 7, topik B. Mari kita simak video pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi yang Ibu ambil dari video by kejarcita.id. Peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Sebagai seorang pelajar, kamu pasti memiliki berbagai macam kebutuhan, seperti bekal makanan, seragam sekolah, alat tulis, dan tempat belajar yang memadai. Semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi karena adanya kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, itu tadi video mengenai kegiatan ekonomi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi. Ayo semuanya disimak ya, karena nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, kita masuk di materi kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah pengertian aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik berupa barang maupun jasa. Jadi, manusia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti bekerja untuk menghasilkan uang, untuk membeli beras untuk makan dan sebagainya. Yang kedua yaitu jenis aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Kemudian distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengonsumsi atau memakai atau juga menghabiskan barang. Pelaku dari kegiatan ini adalah produksi atau disebut dengan produsen, pelaku kegiatan distribusi atau disebut distributor, dan yang ketiga yaitu pelaku dari kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang ada 8 jenis bidang aktivitas ekonomi. Di antaranya yang pertama yaitu pertanian. Pertanian adalah suatu aktivitas yang menekankan kepada pengelolaan tanah atau bercocok tanam sehingga seperti tanaman pangan. Contohnya padi, jagung, sayur seperti hidroponik. Kemudian selanjutnya kita beralih ke peternakan. Peternakan adalah salah satu jenis aktivitas usaha yang merawat atau mengembangbiakan hewan-hewan tertentu. Biasanya, hewan yang diternak merupakan hewan yang memiliki nilai ekonomis seperti sapi, kambing, ayam, bebek, dan sebagainya. Yang selanjutnya yakni
Perikanan. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran. Contohnya, yaitu nelayan menangkap ikan atau petani tambak yang membudidayakan seperti ikan bandeng, ikan mujair, dan sebagainya. Kemudian ada di bidang selanjutnya yaitu perkebunan. Perkebunan adalah suatu bidang usaha ekonomi berupa segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Contohnya teh, sawit, kemudian karet, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pertambangan. Pertambangan adalah suatu aktivitas ekonomi yang meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara dengan cara menambang atau menggali permukaan tanah atau melakukan eksplorasi dasar laut. Contohnya tambang minyak bumi, tambang emas, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu subsektor perdagangan. Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Contohnya toko kain, pasar, pedagang sayur, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu perindustrian. Perindustrian adalah suatu aktivitas ekonomi yang mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Contohnya adalah pabrik. Dan yang terakhir yaitu di bidang jasa atau layanan, yaitu sebuah aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi dengan konsumen namun tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas suatu barang. Contohnya tukang kurir, tukang ojek, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu contoh aktivitas ekonomi. Berikut adalah contoh kegiatan ekonomi yang saling berkaitan. Di antaranya yaitu petani menanam padi, kemudian padi yang sudah dipanen digiling, dikemas, kemudian dijual. Lalu, Ibu Dani membeli beras dan memasak nasi. Dan juga contohnya Bu Ani seorang penjahit, kemudian baju yang telah dijahit dijual di butik. Anissa membeli baju kemudian memakainya ke pesta. Itu juga termasuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling berkaitan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Nah, pertama-tama Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi, sesuai ini ya. Silakan kalian berhitung mulai dari 1 sampai ke belakang ya. Nah, oke, silakan ayo berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bagus. Nah, yang mendapatkan angka 1, mereka berkumpul dengan teman yang juga angkanya 1, yang angkanya 2 dengan yang angkanya 2. Dan selanjutnya ya, ayo Ibu mulai ya. Hitungan ketiga, silakan bergabung bersama kelompoknya. 1, 2, 3. Bagaimana? Sudah bersama dengan kelompok-kelompoknya? Nah, setelah sudah, dari materi yang telah saya jelaskan tadi, silakan ketua kelompok mengambil LKPD yang telah Ibu sediakan. Bisakah maju perwakilan kelompoknya atau ketua kelompoknya? Jadi, setelah tadi telah mendengarkan dan menyimak penjelasan Bu Guru mengenai kegiatan ekonomi.
Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Setelah kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing, nah, dan ketua kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing yang telah Ibu sediakan. Jadi, nanti setiap anggota kelompok akan dibagi tugas. Nah, tugasnya sudah sesuai dengan yang di LKPD ya. Semisal Dani mendapatkan topik produksi, lalu Anissa mendapatkan topik distribusi, kemudian Tony mendapatkan topik konsumsi, dan yang lain-lainnya juga ya. Jadi nanti akan dibagi. Jadi semua anggotanya mendapatkan tugasnya masing-masing. Bisa dimengerti? Jika sudah, Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk mendiskusikannya bersama kelompok kalian. Nah, bagaimana? Apakah ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, bisa ditanyakan ya anak-anak. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Kelompok 1 sudah, pintar sekali. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3, oh iya, enggak apa-apa, ditulis dulu. Kelompok 4, iya sudah selesai. Kelompok 5, iya bagus. Setelah kalian selesai berdiskusi mengenai topik-topik yang sudah dibagi tiap anggota kelompok, silakan digabungkan dan juga diberikan kesimpulannya di kolom di LKPD yang sudah Ibu sediakan. Setelah sudah semuanya, kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Ibu beri waktu lagi ya, 10 menit, silakan. Nah, sekarang silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Kelompok yang lain dapat menanggapi, memberikan masukan, dan mengapresiasi kelompok yang sedang presentasi di depan. Wah, bagus ya kelompok 1. Ayo beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham semua tentang materi kegiatan ekonomi yang telah kita pelajari pada hari ini? Baiklah, kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi, kegiatan ekonomi adalah, ya pintar, kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, ya pintar, apa saja? Ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi disebut, iya benar, produsen. Pelaku kegiatan distribusi disebut apa? Iya, distributor. Pelaku kegiatan konsumsi disebut, ya, konsumen. Bagus, semuanya sudah mengerti dan paham ya. Nah, kalau begitu, adakah materi yang belum kalian kuasai pada hari ini? Tentang apa ya? Oh iya, yang 8 jenis tadi yang banyak itu ya? Ya, ya, ya. Terus, tentang apa lagi? Ada lagi? Hanya itu saja. Good job hari ini. Nah, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi kegiatan ekonomi, hari ini Ibu Guru ada sebuah lagu yang tentang kegiatan ekonomi. Jadi nanti kalian supaya gampang menghafalnya, Ibu akan memberikan LKPD ini nanti dibagikan satu-satu supaya semuanya bisa. Oke ya, nanti sama-sama menirukan ya. Nah, apakah sudah menerima semuanya? Ayo, sekarang tirukan dulu ya. Kita pakai lagu naik-naik becak. 1, 2, 3. Ada 3 kegiatan ekonomi yang selalu terjadi setiap hari. Mari simak maknanya. 1, ada produksi. 2-nya distribusi.
Dan yang ketiga itu konsumsi. Produksi menghasilkan barang ataupun jasa. Distribusi artinya penyaluran barang. Lalu kalau konsumsi artinya menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Produksi pelakunya disebut produsen. Distribusi pelakunya dia distributor. Nah, kalau konsumsi tentu saja disebut dia konsumen. Nah, bagaimana? Bisa ya semuanya? Lagu ini nantinya akan mempermudah kalian untuk memahami materi kegiatan ekonomi. Kita nyanyi sekali lagi ya. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 3 kegiatan ekonomi yang selalu terjadi setiap hari. Mari simak maknanya. 1, ada produksi. 2-nya distribusi. Dan yang ketiga itu konsumsi. Produksi menghasilkan barang ataupun jasa. Distribusi artinya penyaluran barang. Lalu kalau konsumsi artinya menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Produksi pelakunya disebut produsen. Distribusi pelakunya dia distributor. Nah, kalau konsumsi tentu saja disebut dia dia konsumen. Oke, tepuk tangan. Nah, untuk pekerjaan rumah hari ini Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan di rumah. Besok dibawa lagi ke sekolahan untuk dinilai. Oke. Nah, marilah kita menutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca doa. Semoga materi yang telah kita pelajari hari ini tentang kegiatan ekonomi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Andi, silakan. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran pada kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.